Bapak Ibu sahabat inspirasi, Shalom. Saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau peduli pada jalan-jalan yang kami jalani. Dan Engkau tidak mau kami menjalani jalan-jalan yang Engkau tidak suka. Engkau sangat ingin memberkati kami Allah Bapa. Dan Engkau ingin sekali kami selalu taat pada arahan-arahan-Mu. Sehingga kami tidak mengambil jalan yang salah. Bapak terima kasih karena kami tahu juga jalan itu akan menuntun kami kepada rumah-Mu. Sehingga satu ketika kelak kami dapat berkumpul bersama-sama dengan-Mu. Makasih Allah Bapak karena itu tolong berikan pada kami semuanya hari ini Roh Kudus. Sehingga pada hari ini baik yang membawakan maupun yang mendengarkan. Semuanya memahami pesan Tuhan ini dengan tepat. Sehingga kami bisa menerima pesan Allah Bapa ini murni dan tak bercacat. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena doa ini didengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada satu ayat yang menarik sekali di Amsal 18 ayat 4. Bunyinya begini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan diselamatkan. Bapak Ibu, ini bagus sekali. Tapi kata yang dipakai Salomo untuk nama itu sebenarnya kata yang dipakai juga untuk kata reputasi. Jadi sebenarnya juga bisa diomongin seperti ini. Reputasi Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang sedek, orang yang benar dan adil, berlari dan diselamatkan. Jadi kalau kita orang yang selalu benar dan adil di hadapan Allah, kita itu kalau lagi ada masalah, kita bisa segera berlari, mengingat reputasi Tuhan atau nama Tuhan. Itu adalah menara perlindungan yang kuat bagi kita. Satu ketika ada teman saya, Devin, umurnya 22 tahun, dia itu disuruh Tuhan untuk menjadi pengusaha. Dan dia dipanggil untuk menjadi pengusaha ekspor-import. Devin sebenarnya pertama-tamanya bingung, karena dia tidak paham sama sekali soal ekspor dan import. Tapi Tuhan memberi dia beberapa jalan untuk belajar, sehingga dia bisa mendalami bidang ekspor-import ini. Jadi Devin kemudian menyiapkan nama untuk usahanya ini. Karena dia bidang ekspor-importnya adalah hasil alam Indonesia, terutama kelapa gitu ya. Jadi akhirnya dia pilih nama untuk usahanya adalah PT Kelapa untuk Indonesia. Tapi lama-kelamaan hatinya sudah nggak semangat lagi sama nama itu. Lalu kemudian Tuhan kasih tahu dia namanya harus apa. Tuhan memberi namanya begini. Immanuel Alam Indonesia. IAI, Immanuel Alam Indonesia. Kita tahu kan Immanuel itu artinya adalah Allah beserta. Ini nama yang dari Tuhan bagus banget. Devin langsung menyadari, aduh ini nama bagus amat. Berarti perusahaan ini akan dituntun oleh Allah sendiri. Sebab Allah meletakkan namanya di situ. Allah beserta alam Indonesia. Devin akan dipakai Allah menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membuat alam Indonesia ini makin lama makin diberkati Tuhan. Bagus sekali namanya. Jadi kalau ada masalah, ada hambatan dalam menjalankan usaha ini, maka Devin bisa mengingat nama itu. Nama PT ini Immanuel Alam Indonesia loh. Berarti saya punya hak loh untuk minta tolong sama Allah. Karena ada nama Allah di dalam perusahaan ini. Jadi bagus sekali Bapak Ibu. Jadi dari sini kita bisa ngerti kata-kata Salomo ini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan diselamatkan. Jadi selama Devin menjalankan bisnisnya dengan benar dan adil, dengan sedek, maka dia punya hak untuk minta tolong sama Allah. Allah itu akan jadi menara yang kuat untuk perusahaannya ini. Immanuel Alam Indonesia. Ada banyak sekali nama Allah yang kita tahu. Ada Yehova Rafa, ada Yehova Jireh, ada Yehova Nisi, macam-macam sekali. Dan nama-nama itu semuanya mengandung reputasi Allah. Yehova Rafa itu artinya Allah yang menyembuhkan. Jadi setiap kali kita mengalami sakit yang sulit sekali kita hadapi, kita ingat nama itu. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Lalu ada juga Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Kemudian ada juga Yehova Nisi, Allah itu panji keselamatan kita. Juga ada kata Yehova Shalom, yaitu Allah itu pembawa kesempurnaan, pembawa shalom, pembawa kedamaian,
pembawa kesejahteraan. Nah, berbagai nama Allah ini akan menolong kita kala iman kita lemah. Maka iman kita akan dikuatkan. Seperti kasusnya Devin tadi, imannya akan dikuatkan kala menghadapi masalah di perusahaannya itu. Karena di situ namanya adalah Immanuel, Alam Indonesia. Berarti selama Devin hidup benar dan adil, sedek di hadapan Allah, maka dia bisa minta tolong sama Tuhan. Tetapi di Amsal 18 ayat 4 ini Salomo menempatkan satu teka-teki yang menarik. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang sedek, benar dan adil, berlari dan diselamatkan. Tetapi kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan hartanya itu seperti tembok yang tinggi menurut anggapan orang kaya itu. Jadi Bapak Ibu, ini ada dua hal yang berlawanan. Pertama, kalau dia orang sedek, maka dia akan berlari ke nama Tuhan. Dia akan mencari perlindungan di situ. Artinya apa sih? Artinya orang sedek benar adil ini, dia akan minta tolong Allah yang mengambil alih dan mengatur. Tetapi hal yang berlawanan terjadi sama si orang kaya. Salomo bilangnya gini, tetapi kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya. Jadi orang kaya itu akan berusaha mengatasi masalahnya dengan hartanya. Dia akan berusaha mengatasi masalahnya sendiri. Dia tidak minta tolong Tuhan, tapi dia akan mengatasi masalahnya dengan hartanya. Maka Salomo bilang, buat orang kaya, kota yang kuat adalah hartanya. Dan buat orang kaya, hartanya itu adalah tembok yang tinggi yang bisa melindungi dia. Nah, Salomo menempatkan dua hal ini berlawanan. Yang satu, si sedek itu, si benar adil itu, meminta Tuhan yang mengatur semuanya. Tetapi orang kaya ini tidak minta Tuhan, tetapi dia mau mengatur sendiri semuanya melalui hartanya. Jadi pertanyaan pertama kita adalah, apakah kita si orang yang mengandalkan harta itu? Atau kita si orang yang mengandalkan nama Tuhan itu? Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Waktu saya siapkan perenungan ini, sampai di titik ini saya berhenti. Lalu saya bilang, Tuhan ini mau dilanjutin kemana? Lalu Tuhan bilang sama saya, buka Alkitabmu. Lalu saya buka Alkitab saya secara acak, ba'arokah, buka Alkitab arahan Roh Kudus Allah. Saya buka acak Alkitab saya dan Tuhan langsung menunjukkan saya Mazmur 94. Langsung saya terkejut. Karena Mazmur 94 ini tentang nama Tuhan yang saya tidak pernah tahu ada. Kita tahulah ada Yehovah Rafa, kita tahu ada Yehovah Jireh, Yehovah Nisi dan sebagainya. Tetapi di Mazmur 94 ini kita belajar tentang yang namanya Yehovah Nekamah. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar kata ini Yehovah Nekamah? Yehovah Nekamah itu adanya di Mazmur 94. Saya akan bacakan Mazmur 94 ayat 1 dan seterusnya sampai selesai secara parafras. Kita akan bahas satu persatu karena pasal ini indah sekali. Mazmur 94 ayat 1. Ya Tuhan, ya Yahweh Nekamah. Ya Yahweh Nekamah, tampillah. Di Alkitab Bahasa Indonesia tulisannya gini. Ya Tuhan, ya Allah pembalas. Ya Allah pembalas, tampillah. Jadi Yehovah Nekamah itu artinya adalah Allah pembalas. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita ngerti bahwa Allah itu selalu ngebalas. Apapun tindakan kita, Allah pasti balas. Apa saja tindakan kita yang akan dibalas oleh Allah. Mazmur 94 memberikan definisinya secara jelas sekali. Teliti sekali. Saya akan bacakan Mazmur 94 ini secara parafras ya. Jadi dengan kata-kata yang saya sadul ulang menurut bahasa saya sendiri sehingga mudah dimengerti. Mazmur 94 ayat 1. Ya Tuhan, ya Allah pembalas. Ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah ya hakim bumi. Balaslah orang-orang yang membanggakan diri sesuai tindakan mereka. Ya Tuhan,
Berapa lama lagi orang-orang fasik akan sangat bersuka cita. Mereka itu memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Semua pelaku kejahatan itu menyombongkan diri mereka. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan. Dan milik-Mu mereka tindas. Mereka menyembelih janda dan orang asing. Anak-anak yatim mereka bunuh. Mereka berkata, Tuhan gak lihat kok. Allah Yakub tidak peduli kok. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kali yang akan Tuhan balas adalah orang yang sombong. Orang yang membanggakan diri. Oh ini hasil karya saya loh. Ini hasil pekerjaan saya loh. Ini Tuhan akan balas. Siapa contohnya di Alkitab? Contohnya di Alkitab adalah Raja Nebukadnezar. Dia membanggakan diri bahwa Babel ini saya yang bangun dengan kekuatan saya. Maka pada saat dia ngomong begitu, Tuhan tampal dia. Langsung dia jadi seperti hewan, makan rumput, dan kehilangan akalnya. Jadi, Bapak Ibu, Allah itu akan membalas orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang membanggakan diri. Siapa sih orang yang congkak atau orang sombong, orang membanggakan diri? Mereka itu orang-orang yang sebenarnya di Alkitab bilangnya mereka tuh lupa diri, mabok gitu loh ya. Jadi lupa bahwa dia tuh hidup dari Allah, dikasih makan Allah, dibesarkan Allah, dikasih oksigen, dikasih kesehatan, dan disiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan Allah. Tetapi dia lupa diri, dia menggunakan semua fasilitas yang diberikan Allah untuk kepentingannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang pertama-tama yang Allah pasti balas adalah orang yang lupa diri bahwa dia dilahirkan di dunia ini untuk Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Lalu kemudian Mazmur 94 menyatakan bahwa orang yang berikutnya yang akan dibalas Allah adalah orang yang bebal. Mari kita lihat Mazmur 94 ayat 8-11. Perhatikanlah hai orang-orang yang bodoh. Kapan sih kamu jadi bijak? Coba kamu pikir deh. Apakah dia yang menanam telinga tidak mendengar apa yang kau katakan? Apakah dia yang membentuk mata tidak memandang apa yang kau perbuat? Apakah dia yang mendisiplinkan bangsa-bangsa kalau jahat, kalau nakal, tidak akan menghukum kamu? Apakah dia yang mengajar manusia kurang pengetahuan sehingga bisa engkau bodohi? Tuhan tahu semua rancangan-rancangan manusia. Dia tahu rancangan mereka itu semua akan sia-sia. Jadi Bapak Ibu, tipe orang kedua yang akan dibalas oleh Allah adalah tipe orang-orang yang bebal. Dikasih tahu tapi gak mau jadi bijak juga. Mereka tuh jalankan keinginannya sendiri. Kenapa Allah ingin membalas orang bebal? Karena Bapak Ibu, orang bebal itu merusak. Kemarin saya ditemui satu keluarga yang konsultasi. Keluarga ini hidupnya susah banget. Pinjaman online. Lalu setelah ngobrol agak panjang baru saya tahu bahwa bapaknya ini orang yang menggemari dukun. Dan dia menghabiskan uangnya di dukun tuh banyak. Jadi sebelumnya mereka ini keluarga yang lumayan. Tetapi duitnya habis semua di dukun. Gara-gara satu bapak yang bebal ini, maka keluarganya, anaknya, istrinya, semua ikut sengsara. Pada istrinya itu takut Tuhan, anaknya takut Tuhan. Tetapi istri dan anaknya ini jadi susah gara-gara suaminya, kepala keluarganya itu bebal. Tidak peduli Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sudah belajar bahwa orang sombong, orang yang lupa diri, itu akan dibalas oleh Tuhan. Kemudian orang bebal, orang yang tidak mau jadi bijak, itu juga akan dibalas oleh Allah. Yehovah Nekamah. Lalu Mazmur 94 ayat 12 melanjutkan seperti ini. Berbahagialah orang yang kau hajar Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita dengar kata berbahagialah di Alkitab itu sebenarnya kata lainnya adalah diberkatilah. Jadi saya akan baca menurut terjemahan yang benarnya. Diberkatilah orang yang kau hajar ya Tuhan. Diberkatilah orang yang kau ajari dari hukum-hukum-Mu. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya.
Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan miliknya. Hukum pasti memihak orang yang sedek, orang yang benar dan adil. Jadi, Bapak Ibu, sekarang kita lihat pembalasan yang ketiga. Pembalasan yang ketiga diberikan kepada orang-orang yang mau diajari Tuhan. Kepada orang-orang yang mau bertindak benar adil. Yang mau mematuhi hukumnya Tuhan. Jadi orang-orang ini akan dikasih balasan juga oleh Tuhan. Balasannya bentuknya apa? Tuhan tidak akan pernah membuang mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Waduh, ini bagus sekali Bapak Ibu. Lalu kemudian Mazmur 94 ayat 16 melanjutkan. Siapakah yang akan bangkit bagiku untuk melawan orang jahat? Siapakah yang akan berdiri membelaku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Kalau Tuhan tidak menolong aku, maka aku akan diam di tempat kematian. Waktu kakiku terpleset, kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila kekhawatiran bertambah banyak di dalamku, maka penghiburanmu pasti menyenangkan jiwaku. Jadi ini pembalasan kepada orang-orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Dia berani berkata loh, siapa yang akan bangkit membela aku? Gak ada. Siapa yang akan menolong aku menghadapi kejahatan ini? Cuman Tuhan yang bisa menolong aku. Waktu aku terpleset, juga cuman Dia yang bisa menyokong aku. Waktu aku tambah khawatir, cuman Dia yang bisa memberikan aku penghiburan dan kekuatan. Jadi orang ini adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Apa-apa tuh minta tolong Tuhan. Apa-apa Tuhan. Dia gak mau minta tolong pada orang lain. Jadi orang-orang yang serius mengandalkan Tuhan, sangat berharap pada Tuhan, dan punya keyakinan cuma Tuhan yang bisa tolong. Orang-orang dengan iman seperti ini yang akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dia terpeleset. Tuhan tidak akan membiarkan dia tambah lama tambah khawatir. Tuhan akan menolong dia. Ini pembalasan positif. Jadi kita udah belajar tentang 2 pembalasan negatif, 2 pembalasan positif. Lalu Mazmur 94 ayat 20 melanjutkan. Masakan tahta kebusukan bersekutu denganmu. Masa orang yang merencanakan bencana dengan memutar balik peraturan bisa bergabung denganmu? Mereka itu semua bersekongkol melawan orang benar. Dan mereka itu memvonis orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Jadi Bapak Ibu kita lihat pembalasan yang kelima akan diberikan kepada orang yang memutarbalikkan hukum. Yang mengganti-ganti hukum. Nah, orang-orang ini kata Mazmur 94 busuk. Orang-orang ini merencanakan bencana bagi orang lain. Orang-orang ini memvonis orang benar menjadi bersalah. Nah, orang-orang seperti ini pasti dibalas oleh Tuhan. Apa sih ciri-ciri mereka? Ciri-ciri mereka adalah mereka egois. Mereka tidak memikirkan kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama. Yang mereka pikirkan adalah kepentingan dia sendiri. Orang-orang ini egois. Saya pernah ketemu satu orang ya, yang oleh perusahaannya dijanjikan bahwa nanti kalau kamu penjualannya mencapai target, maka kamu akan dapat bonus berapa persen. Tapi penjualannya melebihi target, kemudian bonusnya dipotong. Alasannya kliennya belum bayar atau perusahaan lagi sulit, macam-macam aja ada alasannya. Nah, orang-orang seperti ini memutarbalikkan peraturan untuk kepentingan mereka sendiri. Orang-orang yang kayak gini pasti Tuhan balas. Jadi inilah pembalasan Tuhan yang kelima. Jadi kita sudah lihat ada 5 pembalasan. Pertama, pembalasan untuk orang yang lupa diri, sombong. Kedua, pembalasan kepada orang yang tidak mau jadi bijak. Ketiga, pembalasan kepada orang yang peduli hukum Tuhan. Keempat, pembalasan kepada orang yang berharap penuh pada Tuhan. Kelima,
pembalasan kepada orang yang egois. Nah, Bapak Ibu, Paulus menyimpulkan semuanya ini secara indah sekali di 1 Tesalonika 4 ayat 6. Jangan perlakukan saudaramu dengan tidak baik atau membohonginya. Karena Tuhan adalah pembalas semua ini. Jadi Bapak Ibu, to make it simple, untuk membuat ini jadi sederhana, kita ingat apa yang Paulus bilang. Jangan perlakukan saudaramu dengan tidak baik. Jadi saudara kita harus selalu kita perlakukan baik. Kalau kita perlakukan tidak baik, Allah pasti balas. Jangan juga menipu saudaramu. Karena kalau engkau menipu saudaramu, Tuhan pasti balas. Nah, dari kata-kata Paulus itu kita lihat ya, jangan kita membohongi saudara-saudara kita atau bertindak jahat terhadap saudara-saudara kita. Siapa sih saudara-saudara kita? Ya salah satu saudara kita kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kita adalah teman, saudara, dan mempelai. Nah, kita nggak boleh jahat sama Tuhan Yesus juga. Karena kalau kita jahat sama Tuhan Yesus juga, nanti Allah pasti balas. Lalu Mazmur 94 ditutup dengan kata-kata yang aneh. Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah gunung batu, tempat aku berlindung. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka itu semua. Dan ia akan membinasakan mereka karena kefasikan atau pemberontakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Sampai sini saya buntu. Saya ngerti Tuhan akan balas orang yang jahat. Tuhan akan balas orang yang berontak terhadap Tuhan. Tetapi kenapa dibilang Tuhan adalah kota bentengku? Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Waktu saya tanya Tuhan kenapa penutupnya seperti ini? Dan Tuhan bilang ini adalah tes litmus Yakob. Tes litmus apa Tuhan? Bapak Ibu tahu ya tes litmus. Tes litmus itu kalau dalam bahasa politik artinya ujian terakhir apakah orang itu layak atau tidak layak. Contoh paling gampangnya gini Bapak Ibu. Orang-orang Chinese yang tua-tua itu ya, zaman dulu mereka kan nggak punya ilmu yang tinggi-tinggi banget. Mereka itu kalau mau menguji calon pegawai barunya tuh caranya gini. Mereka itu tinggalin tokonya dengan pegawai baru itu ada di dalam toko. Terus mereka bilang, titip ya tokonya ya, saya mau pergi sebentar. Terus bosnya pergi. Dan di dalam lacinya itu dia tinggalin beberapa uang. Ada 10 ribuan, 5 ribuan, beberapa uang 2 ribu segala macam dia taruhnya berantakan. Dia sengaja pengen tahu pegawai barunya ini nyuri atau enggak. Dia biarin berantakan, tapi dia sudah ingat semua posisinya. Lalu kemudian dia pergi. Dan waktu balik dia akan lihat uang mana yang hilang. Berubah nggak posisinya. Itu tes litmus untuk pegawai baru. Jadi Bapak Ibu, Mazmur 94 bagian terakhirnya adalah tes litmus. Kata Tuhan gini, kalau kamu berani ucapin kata-kata terakhir ini, berarti kamu itu lulus tes ini. Dan saya akan membalas kamu positif, bukan membalas kamu negatif. Waduh, saya pikir benar juga loh. Kalau misalnya saya berani berdoa kepada Tuhan dan menyebutkan bagian terakhir ini, berarti saya lulus tes litmus ini. Jadi Bapak Ibu, beranikah Bapak Ibu mengucapkan doa yang terakhir itu? Tuhan, Engkaulah satu-satunya kota bentengku. Gunung batu perlindunganku. Aku akan lari ke gunung batumu dan berlindung di sana. Aku tidak akan lari ke kota yang lain. Aku tidak akan berlindung di tempat yang lain. Aku hanya mengharapkan Engkau. Tuhan, balas itu semua orang yang tidak peduli hukum-Mu, yang mengabaikan peraturan-peraturan-Mu. Balas mereka yang tidak mau jadi bijak. Balas mereka yang memberontak, memutarbalikkan hukum untuk kepentingan mereka. Tuhan, binasakanlah mereka. Jadi kalau kita berani mengucapkan doa ini, berarti kita bukan orang yang akan menerima pembalasan negatif dari Tuhan. Tetapi kita akan menerima pembalasan yang positif dari Tuhan. Nah, apakah kita boleh ikut ambil bagian membantu Allah untuk membalas? Tidak boleh Bapak Ibu. Roma 12 bilang begini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua orang. Paulus melanjutkan di Roma 12 ayat 20. Tetapi jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi maksudnya, kalau musuh kita tuh lapar, musuh kita kurang apa, butuh apa, ya kita kasih. Dengan cara begitu kita lagi numpukin arang di atas kepalanya. Tapi apakah arang itu membakar dia? Belum tentu. Arang itu pasti membakar dia kalau Allah membalas dia. Begitu Allah membalas dia, Allah kasih api kepada dia, maka apinya itu akan bertahan lama karena arangnya tuh banyak. Jadi kalau dia tetap jahat, nanti begitu Allah membalas dia, maka pembalasannya itu akan berlangsungnya besar sekali dan lama sekali. Karena kita sudah berbuat baik pada dia, padahal dia jahat sama kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita jaga hidup kita benar dan adil di hadapan Tuhan. Jangan sombong, jangan membanggakan diri. Jangan abaikan peraturan Tuhan. Jangan abaikan Alkitab kita. Jangan abaikan pesan Tuhan yang setiap hari kita terima. Kita tidak akan pernah sampai jatuh tergelincir. Kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena hari ini kami tahu bahwa kalau kami hidup benar dan adil di hadapan-Mu, maka kami bisa minta tolong pada Engkau dan diselamatkan. Bapa, ingatkan kami kalau kami mulai jadi orang yang sombong dan membanggakan diri. Ingatkan kami kalau kami jadi bebal, tidak bisa dibilangin dan tidak mau jadi bijak. Ingatkan kami kalau kami mengabaikan hukum-hukum-Mu dan mengabaikan pesan-pesan yang Kau berikan pada kami. Dan tolong kami supaya berubah, karena tanpa pertolongan Allah Bapa, tidak mungkin kami bisa berubah. Terima kasih Allah Bapa untuk pesan yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Amin. Bapak Ibu, selamat hidup benar dan adil di hadapan Allah Bapa. Pasti Bapak Ibu ditolong. Amin.